Kuya nggak bisa dilaporkan. Kamu kalau bisa P21 atau laporan Kuya nggak bisa. Pokoknya kamu itu bilang saya bukan level, memang saya bukan levelmu. Kamu nggak akan bisa ngalahin saya. Saya bela Hotman Paris. Dan saya menyampaikan kepada Hotman bahwa Iklima sudah mencabut kuasa dan saat ini ditangani oleh masih rekan saya. Cuman yang perihal Medina Zain juga kata sudah mencabut kuasa, Bang Farhad juga tahu. Saya nggak tahu. Mana ada orang tahan kalau udah begitu. Jadi bukan dia misalkan masalahnya, justru pengacaranya bermasalah dengan masalah. Oke? Pokoknya kamu itu bilang saya bukan level, memang saya bukan levelmu. Kamu nggak akan bisa ngalahin saya karena kamu emosional. Kalau saya mengalah, itu saya mengalahkan kamu. Betul nggak? Jadi jangan sok hebat nantang saya, kalimat-kalimat sombong banget. Kuya nggak bisa dilaporkan. Kamu kalau bisa P21 atau laporan Kuya nggak bisa. Kamu menghina Uya, menghina Denis, kau bilang cadel, kau hina semua orang, kau maki-maki semua orang. Polisi aja, peluru aja dilaporkan, diambil. Coba. Kemudian yang dari Medan itu ngomong apa? Kan dilaporkan juga pidana penipuan. Ya silakan aja berhadapan dengan itu. Kalau yang benar bukan saya dipakai Denis, tapi kalau kamu butuh menyelamatkan dari mereka-mereka, mau selamat ya pakai gue. Lu pakai gue, lu selamat. Betul nggak? Itu baru selesai ngomongnya. Karena orang-orang yang bermasalah dengan kamu itu hormat dan dengar pendapat saya. Karena saya memberi logika dan analogi hukum yang masuk di akal. Tidak memarah-marahi, tidak menakut-nakuti. Tapi orang jadi nyaman diramping oleh saya. Ya kalau bicara komunikasi, lu ngomong emosi bagaimana, gue ngomong fokus aja udah lupa otaknya dulu. Saya ahli. Saya tahu bagaimana mematahkan omongannya. Saya bisa membuat otaknya terhenti dengan satu kalimat. Saya tahu menghadapi orang emosi. Makanya kalau berdebat dengan saya dia takut. Ketika berdebat dengan saya dia pasti akan tidak mau bicara dengan Farhad Abbas. Karena saya ahli komunikasi, apalagi sama orang emosi. 7 menit bisa stroke orang debat sama saya. Bisa stroke. Ya kan? Di otak saya itu nggak akan pernah berhadapan dengan dia. Saya udah tahu. Lu berhadapan dengan diri lu sendiri, bisa stroke. Oke, makasih. Dengan kemarin dia mendatangi tempat Kopi Joni sendiri melapor. Kurang kerjaan, ngapain? Ngapain? Katanya untuk membuktikan nyalinya gitu. Itu bukan nyali. Kalau besok-besok disuruh lompat dari jurang, turun lompat aja. Kalau yang jago itu bukan lompat, bilang gua nggak luka, tapi bagaimana bisa turun ke jurang kemudian naik lagi dan sempurna. Kan kira-kira seperti itu kan? Udahlah, aku tahu gitu. Aku ini lidahku banyak niati. Singa aja jadi nggak galak. Cewek marah pun jatuh cinta gara-gara lidahku. Oke. Dengan bersaing kekayaan, menunjukkan kekayaan itu gimana? Kekayaannya saya tuh pernah dibilang kau nggak punya uang gini. Terus dia bilang kenapa beli tanah saya satu pada itu. Mana sertifikatnya, saya nggak percaya. Begitu sertifikat banyak alasan. Itu kan hanya bohong-bohongan aja. Bohong-bohongan. Tapi sampai dia pengen nantang Bang Hotman sendiri katanya nggak bisa, lawyer itu nggak bisa. Oh, tantang. Iya, kayak saya kalau emang lambunya bener ada nanti saya beli. Suruh dia beli aja 2 sana, 1 beli aja, baru diparkir kan. Ngapain mau beli orang punya kan? Betul nggak? Ntar kalau misalnya Hotman mau jual, buktinya Dennis kasih 1 DP dia nggak bisa beli. Taruh dia punya uang kan? Kan kelihatan muka orang hemat dengan tidak hemat. Ada orang mukanya hemat. Kalau dia memang kehidupannya hemat. Gitu. Kalau Hotman Paris wajahnya wajah hemat kan? Betul nggak? Atau mau dibilang wajah boros? Wajah boros. Ya gitu saya rasa. Mudah-mudahan dia itu ngaku 10 tahun jadi anggota dewan, 12 tahun jadi wartawan, terus 12 sama 22, umurnya berapa? Berarti baru jadi pengacara berapa tahun? Baru 7 tahun kan? Saya dari 2020 udah pengacara, berarti udah 22-23 tahun. Dia baru 7 tahun. Ya. Kalau kelihatan loh, kalau lawyer yang pintar ngomong itu beda, kelihatan banget. Saya tahu banget. Dia pernah sidang di tempat saya. Habis itu saya copot karena apa? Saya tahu kualitas. Saya nggak mau masuk penjara, makanya saya keluarin orang-orang yang nggak cocok buat jadi pengacara saya waktu itu. Ya.
Itu menurut Bang Richard Lee, lu jangan takut Richard Lee. Gua taruhan, uang lu pasti balik. Lu nggak akan bayar tuh. Taruhan. Hakim Indonesia hakim waras. Bang, jadi tegas Bang, jadi tantangan Bang Rasman ke Tantangan apa? untuk Tantangan aja kalau lu kepepet lu cari gua beres masa lalu. Ya, nggak usah mancing-mancing terus. Tantangan apa? Nggak bisa tantangan. Kalau orang mau make, kalau tidak buat apa? Enggak, mancing-mancing. Oke? Ada yang mau sampaikan? Sampaikan. Sekali lagi buat Rasman. Buat masyarakat bahwa pengacara tuh seperti Farhad Abbas, ketawa-ketawa, senyum-senyum. Kalau marah-marah, Faisal pun kalau ketemu saya pasti ketawa, hanya nggak ketemu saya aja. Karena wajah saya ini wajah nyenengin, Betul. Awet muda kan? wajah-wajah senyum gitu. Kalau udah muka di TV udah ya orang udah benci, betul nggak Pak? Kalau saya mantan istri artis, orang tahu ayah saya hakim agung, ayah saya wakil ketua komisi yudisial, nggak perlu saya teriak-teriakin. Ngapain saya bilang saya juru bicara presiden? Saya memang juru bicara partai waktu zaman kampanye Jokowi. Kami ada 100 orang, dari PKB 10 orang teman saya. Terus buat apa saya ngaku-ngaku? Terus jadi pengacara para menteri, pengacara Tommy Winata, pengacara kasus Tempo dulu, pengacara yang Bali 9, saya tangani semua kan nggak ada saya ditunjukin aja dia pernah membebaskan orang mati nggak, menghukum orang mati tidak jadi mati pernah nggak, pernah membebaskan orang kasus korupsi atau kasus pembunuhan nggak pernah. Nah kalau Pak BG itu memang dia kan sudah terungkap kan tidak pernah ikut sidang pra peradilan, dia pun masuk cantelan masuk ke pengacaranya Egy Sujana. Dan catat, jadi pengacara BG kuasanya tanggal berapa, dilantik jadi advokat oleh pengadilan tinggi tanggal berapa, catat. Itu kan ketahuan. Gak usah pura-pura saya nggak lihatkan, liatin tuh. Kalau nggak mau saya punya, itu saya kasih kalian. Oke? Ya, makan-makan dulu, Makan dulu.